Sahabat Indonesia, kita sudah tiba di bulan Desember sekarang ini. Natal sudah pula di depan mata. Tentu kita perlu bersiap diri karena Natal selalu membawa sukacita. Markus memiliki cara untuk kita siap menyambut Natal. Dalam Injil yang ditulisnya, tidak seperti ketiga Injil lainnya, Markus tidak menuliskan peristiwa tentang kelahiran Yesus. Tetapi dia memulainya dengan pernyataan ini. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalimat pembukanya langsung, to the point, inilah permulaan Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar bahwa Juru Selamat dunia sudah lahir. Nah, tugas kita tentang Natal bukan untuk memasang pohon Natal, mendekorasi rumah kita bernuansakan Natal, itu tentu boleh-boleh saja. Tetapi tugas kita yang sesungguhnya adalah memberitakan kabar baik bahwa Juru Selamat dunia sudah datang. Tugas ini penting, mengapa? Karena dunia ini perlu tahu tentang Yesus. Dunia perlu mengenal Yesus, dan yang terlebih penting lagi adalah supaya dunia siap untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya. Setiap anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang terbaik untuk tugas ini. Tugas untuk membuat dunia ini siap menerima Yesus. Ini bukan tugas orang-orang tertentu saja. Ini bukan hanya tugas pendeta atau penginjil, tetapi tugas setiap orang Kristen. Ya, ini adalah tugas kita semua, anak-anak Tuhan. Jangan merasa takut atau merasa ragu. Jangan juga merasa tidak mampu atau merasa tidak pantas. Kita semua dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Lihatlah di dalam Markus pasal 1 ini. Siapakah yang diutus oleh Tuhan? Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Markus pasal 1 ayat yang ke-6 menggambarkannya seperti ini. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Sahabat Indonesia, bisakah kita membayangkan sosok yang digambarkan oleh Markus ini? Orang di zamannya langsung mengenali Yohanes Pembaptis, bahwa dia pastilah bukan seseorang dari kalangan mereka. Dia tidak dari kelas ekonomi menengah, apalagi atas. Yohanes Pembaptis adalah orang gurun. Ya, karena orang gurunlah yang berpakaian seperti Yohanes Pembaptis. Jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makannya adalah belalang dan madu. Itu artinya apa? Yohanes Pembaptis jauh dari kesan modern, sekalipun itu di zamannya. Dia seperti dari suku yang masih belum terlalu maju atau terasing. Seseorang yang dari peradaban yang masih belum tersentuh oleh kemajuan zaman. Jika misalnya dia teman kita atau saudara kita, saya yakin kita tidak akan mengajaknya ke pesta. Kita juga tidak ingin mengajaknya untuk kumpul bersama-sama di acara sosial-sosial kita atau di komunitas kita, di mana status sosial dan penampilan menjadi semacam syarat untuk kita diterima. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan mengutusnya. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk merasa kita tidak layak. Tuhan memakai setiap anak-anaknya tanpa kecuali. Tuhan mempercayakan Injil, kabar baik ini kepada kita semua. Ingatlah bahwa amanat agung Tuhan Yesus diberikan kepada setiap orang percaya tanpa kecuali. Mengapa kabar baik ini penting untuk dibagikan? Jawabannya adalah supaya dunia ini siap untuk menerima Yesus. Lihatlah yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Tugas Yohanes Pembaptis sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kata yang diterjemahkan untuk mempersiapkan memiliki arti membuat sesuatu menjadi siap atau menjaganya tetap siap. Ini jelas bukan persiapan secara harafiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen ketika mereka mempersiapkan Natal. Ini bukan persiapan memasang pohon Natal, beli baju baru, menyediakan kue Natal atau hadiah Natal. Tetapi ini adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah persiapan hati atau persiapan rohani. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita semua sudah melewati masa-masa persiapan rohani itu sehingga hati kita terbuka, hati kita siap, hati kita percaya dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi seperti pada peristiwa Natal pertama, kebanyakan orang belum siap. Begitu juga dengan kebanyakan orang-orang pada zaman sekarang ini. Lihatlah di sekeliling kita, ada banyak orang yang belum siap untuk menerima Yesus. Mereka ada yang masih asik dengan dosa. Mereka ada yang masih ada dalam kebingungan rohani. Masih banyak orang yang belum mengenal Allah. Tuhan memanggil kita untuk seperti Yohanes Pembaptis ini, untuk ikut mempersiapkan dunia agar dunia dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Mempersiapkan dunia ini untuk siap menerima Yesus adalah tugas kita. Tanpa persiapan rohani, dunia tidak akan bisa percaya. Tanpa persiapan rohani, dunia tidak akan bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan sebagai Tuhannya. Mengapa persiapan rohani ini penting? Karena ada sesuatu yang harus dilakukan oleh dunia ini. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, dunia ini harus bertobat. Nah, inilah alasannya bertobat. Tetapi jangan salah paham tentang pertobatan. Ini bukan untuk mereka yang secara nyata berdosa sebab mereka pembunuh, pencuri, perampok, atau penzina, bukan. Firman Tuhan berkata, setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu ialah maut. Ya, semua orang, kita semua harus bertobat. Markus menggunakan istilah bertobat yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis ini menggunakan kata metanoia. Kata metanoia inilah yang kemudian diterjemahkan dengan istilah bertobat. Metanoia berarti perubahan pikiran. Jadi, pikiran yang berubah itulah yang dimaksudkan dengan kata bertobat. Berubah dari apa? Berubah dari jalan pikiran yang mengira diri tidak berdosa. Berubah dari pikiran yang merasa dengan usahanya sendiri pastilah bisa mendapatkan surga. Berubah dari segala pikiran yang menganggap bahwa dosa tidak apa-apa. Berubah dari pikiran bahwa surga bisa dibeli dengan kebaikan, dengan amal, atau dengan rajin beribadah. Berubah dari pikiran bahwa dosa bisa ditutupi dengan pakaian atau jabatan. Berubah dari pola pikir untuk menentukan jalan hidup sendiri di luar kehendak Allah. Rasul Paulus pernah berbicara tentang perubahan pikiran ini. Dia mengingatkan jemaat supaya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, pikiran yang bukan berdasarkan pikiran sendiri. Tetapi lihatlah bahwa sampai hari ini ada terlalu banyak orang
yang memiliki pikirannya sendiri dan yang hanya mau mengikuti kemauannya sendiri, pikiran yang belum berubah. Orang-orang seperti ini tidak terlalu peduli tentang Tuhan, tidak terlalu peduli tentang kehendak Tuhan. Orang-orang seperti ini hidupnya hanya menuruti kemauannya sendiri. Karena itu Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan pesan penting ini, bertobatlah. Berubahlah dari apa yang kamu pikir itu benar. Semua tindakan kita, perilaku kita, kata-kata kita berasal dari pikiran. Karena itu, ubahlah pikiranmu. Biarkanlah pikiran Allah menjadi pikiranmu, biarlah pikiran Kristus menjadi pikiranmu. Niscaya semua tindakanmu akan sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Sesuatu yang tidak dimengerti dunia ini adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu ialah maut. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, maka tidak ada manusia yang bisa selamat. Tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Mengapa? Karena kita semua, firman Tuhan katakan, adalah berdosa. Karena itu apa yang dibutuhkan dunia ini? Ayat 4 bagian B berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikanlah frase, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu pengampunan. Allah kita adalah Allah yang maha suci, maka dosa tetaplah dosa. Tidak ada kompromi tentang dosa. Allah kita juga adalah Allah yang maha adil, maka untuk setiap dosa pastilah akan mendapatkan hukumannya. Tidak ada satupun orang yang bisa lolos. Neraka adalah masa depan kita semua. Karena Allah maha suci dan juga maha adil, maka kita tidak dapat menegosiasikan ini. Kematian kekal tidaklah dapat ditawar-tawar. Tetapi Allah kita juga Allah yang maha kasih. Itu sebabnya Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia untuk menebus manusia dari segala dosanya. Sahabat Indonesia, Yesus adalah jawaban Allah atas dosa manusia. Yesus adalah jawaban Allah untuk pengampunan kita dari dosa. Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir di kandang domba yang hina, untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada nama Yesus, dosanya diampuni dan dia diselamatkan. Nah, perhatikanlah apa yang akan saya sampaikan ini. Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, Tuhan akan mengirim kita seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, Tuhan akan mengirim kita seorang ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, Tuhan akan mengirim kita seorang ekonom. Jika kebutuhan terbesar kita adalah kesenangan, Tuhan akan mengirim kita seorang penghibur. Tetapi kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan. Pengampunan atas dosa-dosa kita, maka Tuhan mengirim kita seorang juru selamat. Yesus adalah juru selamat itu yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus hukuman dosa manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa manusia. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus harus mengambil rupa seorang manusia, sebab dia harus mewakili manusia di hadapan Allah Bapa di surga. Natal adalah permulaannya yang akan ia selesaikan nanti di atas kayu salib di bukit Golgota. Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Sahabat Indonesia, itulah sebabnya mengapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Inilah Injil, inilah kabar baik itu. Yuk kita berbagi kabar sukacita ini
dengan semua kerabat kita dan dengan semua sahabat kita, bahwa Juru Selamat dunia telah lahir bagi kita semua. Sekarang keselamatan telah tiba, kita bisa memilikinya di dalam Yesus Kristus. Ubahlah pikiranmu, terimalah Yesus Kristus sebagai Juru Selamatmu.